Aku, ahli akupunktur legendaris. Dibenci orang tua sendiri, malah jadi tunggakan judi plus rentenir. Benar-benar sampah masyarakat. Bibi Li, di mana nenek? Katakan cepat. Lin Fen, orang tuamu sudah menyerah padamu. Nenekmu hampir 70 tahun, sudah seumur hidup berkorban untukmu. Kini malah kena luka parah gara-gara kamu. Aku bawa dia ke rumah sakit. Ternyata didiagnosis penyakit terminal. Aku langsung ke rumah sakit. Pergi juga percuma. Biaya operasi nenekmu, 100 juta rupiah. Kalau hari ini belum lunas, selesai sudah. Nenek mencurahkan seluruh cintanya pada mantan pemilik tubuh ini. Kini aku mengambil alih. Tak akan dia melihat nenek celaka. Sayangnya, si pemilik lama, cuma penganggapan tanpa ijazah atau koneksi. Dalam waktu singkat, mustahil kumpul dana segede itu. Ingat, tawanku kemarin, sudah dipikirkan? Calonnya cacat kaki, tapi kondisinya sangat mapan. Tinggal kamu setuju jadi mantu masuk. Hari ini langsung nikah di catatan sipil. Apa? Aku laki-laki sejati, suruh aku jadi suami masuk? Masuk keluarga istri, anjing aja nolak. Sayang sekali. Saya bersedia jadi menantu Mukim. Mahar berapapun boleh ditentukan. Tunggu sebentar. Aku belum selesai bicara. Anjing tak boleh masuk keluarga. Aku yang masuk. Makanan favoritku, nasi empuk alias hidup dari istri. Perempuan yang butuh menantu Mukim. Entar kalau ternyata sudah sepuh gimana? Kalau sampai tak bisa digigit, repot juga. Gadis yang akan jadi istrimu. Dia itu. Calon istriku, ternyata, seindah ini. Direktur Wei, Anda yakin mau menikahi preman itu? Benar-benar menikah? Sejak orang tuaku wafat, aku langsung memimpin grup Wei. Wei Jie mengintai seperti harimau lapar, ingin merebut kendali grup Wei, dan posisiku sebagai satu-satunya ahli waris. Hanya dengan menikah Mukim bisa kukunci kekuasaan, baru situasi bisa kukendalikan. Lin Fen cuma bengal kelas 2, jari kelingkingmu saja tak sebanding. Biar aku carikan calon jauh lebih unggul. Tak perlu, semua lelaki sama saja, dia yang jadi pilihan. Omong-omong, mulai hari ini, kamu jadi sepupuku yang menjagaku. Jangan sampai ketahuan, gadis yang akan jadi istrimu. Dia itu. Calon istriku, ternyata, seindah ini. Bos, mereka datang. Nona Wei. Ini dia Lin Fen. Silakan ngobrol, aku minggir dulu. Permisi ya. Wajahmu bikin teler, tanpa sadar aku terpana. Ada yang harus kujelaskan duluan. Aku bukan orang berduit. Kalau kita benar-benar nikah, kau yang harus merawatku seumur hidup. Sudah dipikirkan matang? Sudah, aku siap. Aku mau menjagamu. Rela jadi menantu masuk rumah dan merawatmu seumur hidup. Tapi, maharnya 100 juta rupiah. 100 juta, mau merampok? Cermin pun engkau tak punya, lihat dulu pantas enggak? Jangan bicara seenaknya. Lelaki menikahi perempuan saja. Mahar tetap wajib. Kalau perempuan menikahi lelaki, jelas mahar juga harus ada. Lagian, begitu aku kerja dan punya penghasilan, akan kubayar kembali. Siapa sih yang gak tahu kamu cuma preman culun? Berharap kamu lunasi utang? Lebih realistis tunggu babi betina panjat pohon. Memang benar rumor itu. Dia preman serakah sejak lahir. Tapi Wei Jie sudah mulai bergerak. Aku harus segera menikah. Cici, berikan saja. Tapi, berikan kepadanya. Aku punya uangnya. Begitu ada duit langsung congkak. Anjing memang sulit lepas belenggu. Kalau begitu, ayo catat segera. Ayo. Ikut nenek. Cerai saja pernikahan ini. Ayo,
Ikut nenek, langsung batalin saja. Nenek, seharusnya Anda istirahat di rumah sakit. Kenapa malah ke sini? Kalau nenek tak datang, bagaimana aku tahu? Kamu jadi menantu masuk? Nenek, yang penting kesembuhan Anda. Sekarang aku punya uang, langsung kita jalani operasinya. Semuanya sudah kudengar dari Bibi Li. Bagaimana bisa kamu menjual diri lewat pernikahan semata-mata untuk biaya pengobatan? Nenek tak sanggup melihatmu begini. Umur nenek tak lama lagi. Jangan sampai kebahagiaanmu jadi taruhannya. Kalau saja aku datang lebih cepat, aku pasti bisa menyembuhkannya dengan akupunkturku. Kankernya gak bakal sampai stadium akhir. Tinggal pembedahan sebagai jalan keluar. Hari ini, cerai harus selesai. Nenek ini, meski harus menebus dengan nyawa, tak akan biarkan masa depanmu hancur. Nenek, pasti gak akan terjadi apa-apa. Aku sudah punya 100 juta, jamin bisa sembuhkan penyakitmu. Aku gak tega melihatmu masuk ke dalam kandang api itu. Sisa hidupku. Nenek, tenang dulu. Menantuku ini, tiba-tiba cairkan 100 juta tanpa cengar-cengir. Hari tuaku ke depan, pasti nggak akan susah lagi. Ini semua salah nenek. Penyakit nenek yang bikin kamu tersiksa. Kalau bukan karena sakitku, kamu nggak akan begini. Yang penting nenek sembuh. Penderitaanku kecil ini nggak apa-apa. Nenek. Demi aku, tolong, jalani pengobatannya dengan tenang. Aku sudah bulatkan tekad. Aku rela merawatmu. Jadi mantu masuk rumah demi menjagamu seumur hidup. Tapi 100 juta mahar harus dibayar di muka. Untungnya kamu suruh aku siapkan rumah ini dari dulu. Lin Fen itu tamak luar biasa. Kalau dia tahu kamu penerus sah keluarga Wei, takutnya dia bakal minta lebih dari 100 juta. Jadi, identitasmu harus tetap tersembunyi. Dia nggak boleh tahu siapa aku sebenarnya. Ini semua salahku. Gagal carikanmu pasangan yang lebih layak. Nggak masalah. Aku cuma pakai dia buat lewati krisis sesaat ini. Nikah sungguhan? Nggak terpikir. Begitu urusan Wei Jie kelar, langsung aku tanda tangani cerai. Sayang sekali, cincin ini memang sudah disiapkan orang tuaku untukku. Cincin ini, tapi seumur hidupku, ternyata tak sempat aku pakai. Tuan dan Nyonya benar-benar menyayangi Anda. Cincin ini saja, harganya paling tidak 30 juta yuan. 30 juta? Apa itu? Bukan apa-apa, kami cuma ngobrol tentang gaji para selebriti. Ternyata kapanpun, perempuan memang suka bergosip. Baiklah, aku tak mengganggu kalian lagi. Kamarku di seberang sana. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Karena kita sudah menikah. Aku tahu kamu masuk ke keluarga ini demi uang. Karena itu, kamu jadi menantu menerima. Tepatnya, aku pun punya alasan terpaksa. Aku rasa, kamu juga menginginkan. Pernikahan ini cuma pura-pura, bukan? Dia jelas tidak ingin ku sentuh. Tapi dengan reputasiku sekarang, sebagai preman yang buruk, wajar kalau dia menolak. Kamu benar, kamar ini ternyata ada 2 kamar tidur. Jadi mulai malam ini, aku tidur di sebelah. Setiap bulan, aku akan tetap memberimu uang. Aku tak butuh kamu merawatku. Hal ini, semoga kita sama-sama setuju. Istri cantik plus uang jajan. Tanpa kerja apa-apa. Wah, rezeki nomplok. Akhirnya giliranku juga. Tak masalah. Aku pamit dulu. Wei Zihan. Ada apa? Biar kulihat. Lepaskan. Kamu hampir pingsan kesakitan. Aku cuma mau lihat sebentar. Jangan sentuh aku, dasar bajingan. Cuma disentuh sedikit langsung melompat. Tenaga melawanmu. Kalah sama anak kucing. Entah berapa derita yang kau tanggung. Diam dan nurut. Kalau masih begini, aku tak bisa menjamin kalau aku benar-benar berbuat sesuatu padamu. Tunggu. Batu segede telur merpati ini. Ukurannya nggak masuk akal, pasti cuma imitasi murahan. Oh, aku paham, kalian para cewek, memang suka barang-barang semacam ini. Nanti kalau aku sudah kaya, kan ku beli yang asli untukmu. Baiklah. Jangan sentuh aku. Hei, Mbak, aku nggak akan menyentuhmu sembarangan. Aku mau menyembuhkan kakimu. Kalau tetap begini, kakimu bisa benar-benar lumpuh. Lin Fen, kalau berani macam-macam padaku,
Aku tak akan membiarkanmu lewat. Jangan melotot terus, Nona. Coba rasakan, seharusnya gak sakit lagi, kan? Mana mungkin? Kok rasanya? Memang gak sakit lagi. Sudah kubilang, selagi jarum peraku ada. Rasa sakit apapun bisa kutahan. Bukankah kamu cuma preman? Dari mana bisa ilmu kedokteran? Preman kenapa? Preman juga punya cita-cita. Tahu, sejak kecil aku sudah baca buku-buku kedokteran. Singkatnya, Dilihat terus lama-lama jadi paham. Benar begitu? Cukup baca buku kedokteran lantas bisa? tentu saja. Intinya, terima kasih sudah menolongku. Kakimu masih bisa disembuhkan, asalkan setiap hari. Aku beri akupuntur, dalam setengah tahun. Kujamin kau bisa berdiri lagi. Anggap ini balas budi, atas 1 juta yang kau berikan. Tapi kita sepakat, uang itu tetap akan kubayar kembali. Itu urusan yang lain. Dia bukan cuma ahli kedokteran. Ternyata dia tetap mau menyembuhkan kakiku. Tampaknya dia bukan seperti yang kukira. Kamu mau ngapain? Mau gendong kamu tidur, istirahat. Lepaskan aku. Kamu, dasar preman. Kok pipimu merah sekali? Jangan-jangan demam lagi? Biar ku coba cek. Udah larut, aku mau istirahat. Cepat pulang. Ya. Selamat malam. Gimana? Masih bisa kan kemampuanku? Lumayan. Orang tuamu, kita kan menikah. Kok belum ketemu mereka? Ayah dan ibuku wafat sejak aku kecil. Pantesan dia hanya bisa diurus sepupunya. Tak punya orang tua, kakinya pula cacat. Kasihan sekali. Untung dia ketemu aku. Tenang saja, mulai sekarang, aku keluargamu. Aku yang merawatmu. Aku juga sembuhkan kakimu. Tiap hari ku bikin masakan enak buatmu. Senyumnya bening sekali. Ternyata dia jauh dari bayanganku. Mau keluar? Aku harus cari kerjaan. Uang yang kamu berikan segitu banyak, pasti habis tabunganmu. Mulai sekarang aku yang cari uang untukmu. Di dekat sini ada klinik TCM lumayan besar. Dengan kemampuanku, masuk saja, langsung jadi dokter terkenal. Pasti tinggal rebutan. Tunggu kabar gembira dari aku. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Aku ingat klinik itu. Udah ku beli. Aturkan dia posisi di sana, bos. Kan ini cuma pernikahan pura-pura, kok malah disiapkan pekerjaan untuknya? Aku ingin tahu, dia seperti ini sekarang. Benar-benar pura-pura demi uang. Atau memang begitu watak aslinya? Yo, ini kan Lin Fen? Masih hidup, ya? Lihatlah penampilan melasamu. Pasti hidup susah, ya? Sebaiknya kamu urus dirimu sendiri dulu saja. Pagi-pagi sudah daftar ke poliandrologi. Seberapa parah sih, ya? Kau masih lebih baik daripada tukang makan uang cewek. Oh, ternyata kamu cuma iri gak bisa jadi gigolo, ya? Cemburu sama aku. Nih, sayang sekali, walau bereinkarnasi 800 kali, ikut perkawinan arwah pun, tak ada yang mau. Kau, Lin Fen, tunggu saja. lowongan, dokter spesialis, pria, 30 tahun, tinggi 186 cm, 186, tadi tipe, 186 cm, pengalaman musibustion minimal 2 tahun. Ini kan deskripsiku persis. Sejak klinik ini diakuisisi Grup W, mereka masih merekrut dokter utama. Posisi sebegitu penting, syaratnya malah terlalu ringan. Direkturnya sudah pikun. Aku tak akan biarkan orang seperti ini bertahan di klinik.
Selamat pagi, saya Lin Fen, staf baru, petugas resepsionis. Menyuruh saya ke sini untuk administrasi. Kau langsung ke bagian keamanan saja. Satpam? Di lowongan tertulis jelas, calon harus bisa akupuntur, dan saya memang ingin menyembuhkan pasien dengan akupuntur. Itulah alasan saya melamar. Kau? Geng sekolah menengah yang putus, ngerti akupuntur? Siapa yang bakal percaya omongan lo? Satpam macam begini, mau kerja ya silakan, gak mau ya minggat. Kau, perawatan lanjutan nenek, masih butuh duit. Kaki Wei Zihan, perawatannya juga harus rutin. Sudahlah, kerja dulu saja. Satpam ya satpam. Aku nggak percaya, EKG di apotek, pintu selatan. Dengan skillku, di klinik akupunktur sebesar ini, nggak bakal cuma jadi penjaga. Tolong. Ada orang? Tolong. Ada yang bisa bantu? Li USG EKG, apotek 6, pintu selatan C. Kejadian apa ini? Cucuku habis minum susu, langsung tertidur lelap, digoyang-goyang tetap gak sadar. Nggak ada respon sama sekali. Aku juga bingung kenapa. Biar ku baca. Sial. Parah. Lin Fen, USG, EKG, pintu selatan. Satpam, ngapain lo di sini? Pintu D selatan. Aku harus tusuk akupunktur. Nadi bayi terlalu lemah. Cuma begini bisa selamatkan nyawanya dulu. Kalau enggak, telak. Lin Fen, mau tusuk apa itu? Jauhin cucuku. Ini serangan jantung. Klinik ini gak punya defibrilator. Cepat panggil ambulans transfer. Buruan, kalau nunggu transfer, keburu lewat. Sampai sana bayinya udah dingin. Minggir sekarang, biar aku tusuk akupunktur. Cukup, Lin Fen. Kau dipecat. Tuan, makanan Anda, makan siang. Lin Fen udah siapin buat saya. Kalau begitu saya ganti obatnya. Pagi tadi, sebelum Lin Fen keluar, sudah diganti untukku. Sepertinya, Lin Fen memang merawatmu dengan baik. Dia, kalau soal merawat orang, memang punya bakat. Ngomong-ngomong, kau sudah menempatkannya di klinik, kan, Hang? Tapi, dia tampaknya gagal tes wawancara, jadi disuruh jaga pintu. Satpam? Nah, di sekitar sini ada klinik TCM besar. Dengan kemampuanku, masuk saja langsung jadi dokter top. Pasti gampang banget. Tunggu kabar gembira dariku. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Bagus juga. Kalau dia nggak sanggup jaga pintu saja, memang nggak usah ke klinik. Ayo, antar aku ke klinik untuk rehabilitasi. Ini memang rehabilitasi, bukan untuk melihat Lin Fen. Kalau salah, gajiku denda. Li, percayalah padaku. Beri aku izin menarik jarum. Seorang dokter punya nurani. Aku tak bisa diam melihat nyawa manusia lenyap di depan mataku. Kalau begitu, Lin Fen, udah cukup berisiknya. Kalau pasien ini mati di klinik kami, kau yang bertanggung jawab? Panggil petugas, usir preman ini. Kau malah membunuh orang. Lepaskan dia. Sayang, kenapa kamu datang? Untuk rehabilitasi. Ada apa? Oh, tidak, bayi ini cuma tarik napas. Napas keluar udah nggak ada. Li, selama kau percaya padaku, masih bisa diselamatkan. Beri aku izin menarik jarum pada bayi ini. Kalau terjadi apa-apa, aku tanggung. Kalau begitu, silakan, tarik jarumnya. Dia rela beresiko demi menyelamatkan nyawa orang. Tidak gentar sedikit pun menanggung risiko. Lin Fen, kau cuma satpam murahan. Katanya punya kemampuan, tapi istri masih saja lumpuh. Diam, satpam. Jangan sekali-kali hina istriku. Pegang mereka, bawa pergi. Mereka yang mengganggu praktiku. Serahkan ke polisi. Jangan sentuh istriku. Ngapain melongo? Bawa. Hentikan. Direktur, mereka menghalangi saya menyelamatkan pasien. Saya hendak serahkan mereka ke polisi. Tamu istimewa datang. Kenapa tak telepon saya? Saya bisa menjemput sendiri. Direktur, tidak perlu seformal ini. Direktur, bayi ini tiba-tiba gagal jantung. Saya hendak evakuasi ke rumah sakit terdekat. Mereka berdua malah sengaja mengacau. Saya bukan mengganggu. Pindah rumah sakit sudah tak mungkin tepat waktu. Harus segera diakupuntur. Satpam murahan macam kau. Tahu apa soal akupuntur? Kalau bukan mengganggu. Apa? Akupuntur harus dilakukan sekarang juga. Apa? Kalau ternyata Tuan Wei dekat dengan suaminya. Apa salahnya ku beri jalan keluar? Biarkan Lin Fen membuktikan diri. Tuan Wei pasti berhutang budi padaku. Lin Fen, kata satpam ternyata benar. Pindah memang tak sempat. Lin Fen, silakan beri akupuntur. Bagaimana bisa?
Saya direktur klinik ini. Jika terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab penuh. Yang penting selamatkan bayi saya. Serahkan saja padaku. Lin Fen segera menancapkan jarum perak. Selesai. Masih dalam waktu kritis, si bayi kini aman. Dia bangun. Bayi aku sudah sadar. Segera rawat inap untuk observasi. Keluar menuju klinik O, lab, USG, EKG. Terima kasih. Jalan ke USG, EKG. Ambil klinik O, lab, USG, EKG. Terima kasih. Kiao Huan, kau sang kepala bagian, tetapi membuat kesalahan sebesar ini, kenaikan pangkatmu dicabut, kini kau dokter jaga biasa. Semua orang bisa salah. Ini cuma kelalaian kecil. Itu nyawa manusia. Lin Fen, kali ini berkat dirimu. Mulai esok, kau resmi menjadi dokter utama di klinik ini. Direktur, kartu kerja RS tradisional Huairen, satpam tua bernama De Yuan, dengan kartu ini dia malah jadi dokter? Nama, Ted Yuan, jabatan, direktur. Kau yang direktur? Terima kasih, direktur. Aku pasti bekerja keras, De Yuan. Yes, ini baru sebagian kecil kemampuanku, biar aku tunjukkan lebih banyak. Ternyata dia tulus dan penuh keadilan. Mungkin selama ini aku salah menilai. Ada apa? Terpukau oleh suamimu? Direktur, lihatlah sikapnya. Dia cuma preman kelas 3. Mana mungkin dia diangkat jadi Direktur Kiao. Lin Fen punya jam terbang tinggi. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan untuk membuktikan diri. Kenapa harus memojokkannya? Siapa kau hingga ikut campur? Berani ikut-ikutan ngomong? Sudahlah, jangan ngawur. Tahu nggak siapa dia? Direktur. Jalur ke USG, EKG. Sepupu saya punya ruang EKG super rahasia. Itu cuma pasienmu, kan? Aku nyaris ceroboh bicara. Presiden Wei sudah berpesan keras. Identitasnya sama sekali tak boleh terbongkar. Betul. Kok kamu ngomong gitu ke tamu klinik? Sedang berbicara. Lagian, kamu kan pengen lihat kemampuan Lin Fen langsung? Gampang saja. Aku akan adakan ujian terbuka khusus. Dengan aku puntur Lin Fen hari ini. Dia pasti lolos gampang. Nama, D. Tapi. Cukup. Nama, Cai Yuan, jabatan, direktur. Bubarlah. Kerjakan tugas masing-masing. Direktur. Lain kali lebih hati-hati. Jangan sampai orang curiga. Kalau ada hubungan antara kita. Kau sendiri tahu kan, hubungan kita. Kau bicara di depan. Begitu banyak orang, bikin aku malu. Aku juga kehilangan muka. Kasus ini menyangkut nyawa manusia, dan jabatanku yang kugadaikan. Buat jadikan kau kepala bagian. Posisimu memang belum kuat, jadi begini caranya aku melindungimu. Mulai sekarang, urus saja tugasmu sendiri. Jangan mencari masalah dengan orang salah. Kalau tidak, kita sama-sama celaka. Hubungan kita berhenti sampai di sini. Kenapa tiba-tiba begini? Jelaskan sampai tuntas. Bukan aku tak mau jelaskan. Tapi kalau aku buka mulut, jabatanku sebagai direktur langsung lenyap. Jaga diri sendiri. Seorang satpam, seorang cacat, apa istimewanya sampai tak boleh disentuh? Lagian itu Lin Fen, apa urusanku? Selama kau masih di klinik ini sehari pun, jangan harap hidupmu tenang. Aku mulai. Aku puntur harianmu sekarang. Mau apa, sih? Takut aku mau menggoda kamu? Aku nggak takut. Cantik malu-malu begini. Memang bikin mata segar. Semua dokter bilang, kakiku memang tak tertolong. Itu cuma dokter cupu. Aku beda. Aku jamin bisa sembuhkanmu. Toh katanya kakiku sudah mati. Coba saja. Dia, waktu serius malah kelihatan seksi. Jangan gerak. Salah tusuk titik akupunktur bisa fatal. Sakit, dong. Maaf.
Tunggu sebentar. Tadi kakimu gerak, kan? Aku juga ngerasa sakit. Beneran? Kakiku terasa nyeri. Bagus, sayang. Nah, lihat kan, sudah kubilang, kemampuanku di dunia kedokteran bukan main. Kamu. Ayo kerja. Udah telat. Aku berangkat. Bisa telat nih. Di rumah jaga kesehatan? Ya, aku cabut dulu. Segudang dokter. Bilang kakiku. Tak ada harapan. Jangan-jangan, Lin Fen benar-benar bisa menyembuhkan kakiku? Si bengal itu. Suami Wei Zihan. Maksudnya suaminya Lin Fen. Pak. Itu dia. Wei Jie, mau menjebak Lin Fen, ya? Terus ngapain cari aku? Mau menggulung Lin Fen, kan? Tapi kamu belum tahu. Istri Lin Fen ternyata Wei Zihan, sepupuku sendiri. Dia CEO misterius grup Wei. Yang selama ini di balik layar. Serius? Pantesan. Direktur tua itu. Bela-bela dia habis-habisan. Jadi, kalau mau serang Lin Fen, Anda cuma punya satu pilihan. Bekerja sama dengan saya. Sebenarnya, antara Lin Fen dan saya, tidak ada masalah besar. Kalau dia memang suami Presdir Wei, tinggal saya dekati dia. Selesai. Mengapa harus ambil risiko bersekongkol dengan Anda? Ini, percakapan Anda dengan teman Anda, bukan? Mau saya bacakan isinya? Lihat saja apa yang tertulis di situ. Cai Diwan Situalicik. Kalau bukan untuk menjatuhkannya, dan merebut kursi direktur. Mana mau saya tahan dia? Saya sudah muak. Wei Zihan, pada akhirnya, hanya seorang wanita. Para anggota dewan, sudah lama geram padanya. Maka, saya, Wei Jie, yang lahir dari keluarga Wei, adalah pewaris yang pantas berkuasa. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa wujudkan. Terpaksa saya setuju. Berbisnis dengan orang cerdas, memang menyenangkan. Namun, sebagai dokter kepala klinik, ada hal-hal yang tak bisa saya lakukan sendiri. Tetapi, saya punya orang yang tepat. Semua berjalan sesuai skenario. Aku akan buat dia dan Wei Zihan hancur nama baiknya selamanya. Dokter, tolong saya. Pinggangku. Lin Fen. Datangnya pas. Tadi baru teringat sesuatu. Kembalikan. Jangan diambil. Ini tabungan nenek untuk Xiaofan. Untuk biaya menikahnya kelak. Kau tak berhak menyentuhnya. Bisnisku butuh modal. Sebagai nenek, kau wajib mendukungku. Tidak boleh. Ini seluruh uang yang kumiliki. Kau tak boleh mengambilnya. Pergi sana. Nenek. Xiaofan. Nenek ini memang tak berguna. Uang tabungan nenek buat kamu, buat nikahin calon istri. Malah habis diambil oleh adik bajinganmu. Ditelan bulat-bulat. Nenek minta maaf, ya? Seluruh keluarga Lin, hanya nenek yang tulus padaku. Kini, saatnya kau kembalikan uang nenek, yang sudah kau telan. Kok kau bisa di sini? Dokternya mana? Dokternya aku sendiri. Jangan bercanda. Mana mungkin? Ini lelucon, kan? Tak masuk akal. Mau ngapain? Coba gerakan saja. Sok tahu. Hei. Tiba-tiba nggak sakit lagi. Metode penyembuhan ini memang terlihat manjur, tapi cuma ilusi sesaat. Dengan karakternya, besar kemungkinan dia bakal tetap merokok dan mabuk-mabukan, malas ikut rehabilitasi. Lambat laun cacatnya kembali. Ini konsekuensimu, karena sudah berani sakitin nenek. Lu serius jadi dokter? Kok dulu tak pernah terdengar?
Ternyata kamu punya jurus tersembunyi. Sebenarnya aku penasaran, sejak kapan kamu peduli soal aku? Pernah? Alasanmu datang. Jelas bukan cuma soal pinggang, kan? Memang aku tak terlalu suka padamu. Tapi harus kuakui. Kamu ini punya sesuatu yang spesial. Namun, laki-laki, ya? Soal itu. Ternyata dugaanku tepat. Ini kesempatan emas. Berarti kamu sudah tanya pada ahlinya. Aku punya 2 resep. Yang satu lebih ramah di kantong, tapi cuma pulihkan sekitar 50% kejantananmu. Yang satunya lagi, memang bisa bikin kamu pulih sempurna. Tapi soal harganya, saya ambil yang kedua. Soal harga, bisa diatur. Pikir baik-baik ya. Obat ini kalau dipakai, totalnya 150 juta. Lu mau merampok? Jangan ngomong gitu. Obatnya ini, cuma 1 sendok aja udah mahal. Ngurus stoknya aja butuh berhari-hari. Duh, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada duit, kita pakai yang pertama saja. Tenang. Hei. Jangan dong, demi persaudaraan kita. Udah kayak saudara sendiri. Harganya, turun dikit lagi, ya. Barang bagus nggak bakal nunggu. Coba pikirkan, ini soal harga diri kita sebagai pria. Deal. Obatnya yang paling jos. Aku ambilkan uangnya. Xiaofan, kok tiba-tiba kirim uang sebanyak ini, lagi pula tepat 150 juta. Nenek. Ingatkan dulu, uang 150 juta yang direbut Linyi, bunganya plus modalnya. Saya kembalikan semua. Anak yang baik, kamu nggak diganggu orang, kan? Cuma nenek yang nanya, aku dipukuli orang nggak? Senangnya, masih ada nenek. Nenek, tenang saja, sekarang aku sudah jadi dokter penanggung jawab di rumah sakit. Sebentar lagi aku ke rumah sakit, jemput nenek pulang. Ini nih, rasanya diantar istri pulang? Asyik banget. Lama tak bertemu. Kalau nggak salah, ini seharusnya wanita impian si mantan yang jadi anjing pelacur bertahun-tahun. Tapi, bukankah dia malah dekat dengan adik pemilik tubuh asli, Linyi? Sudah jadian dengannya, kok tiba-tiba nyari aku? Yeshuki, datang buat apa? Aku sudah menikah, jadi, lebih baik kita jaga jarak. Kalau mau menjatuhkan klinik ini, dan menyelamatkan klinik keluargaku, Lin Fen adalah kuncinya. Cuma lelaki biasa, dengan pesonaku, pasti bisa kumiliki. Aduh, apa hubungan kita sih? Jarak macam apa yang harus dijaga? Kata gitu. Hatiku sakit, loh. Astaga, aromanya super pahit, kayak teh pahit. Pantesan si pemilik tubuh dulu tergila-gila, terpanas sampai lupa jalan pulang. Tapi aku nggak termakan tipu daya itu. Terus terang saja, apa yang mau kamu? Ku dengar, kamu sekarang jadi dokter utama di klinik ini, ya? Betul. Hei, sejak kapan kamu sehebat ini? Dulu aku memang nggak salah menilai. Hei, jangan deh. Aku sudah menikah, dan kamu juga udah sama Linyi. Jadi, lebih baik kita punya batas yang jelas. Batas yang jelas? Ya, kok bisa ngomong gitu? Aku datang demi kebaikanmu sendiri. Keluargaku kan memiliki klinik tradisional. Cukup kamu mau praktik di sana. Mau aku kerjakan apapun, Bu Ulf. Terima kasih. Tapi aku menolak. Kenapa? Sudah kubilang, aku nggak mau. Klinik keluargamu itu. Masih butuh alasan lagi? Kamu dulu jelas-jelas melambaikan tangan kepadanya. Dia datang menjilat seperti anjing peliharaan. Kok tiba-tiba jadi seulit ini? Tapi, ku dengar, Lin Fen menikahi istri cacatku. Itu dia. Memang cukup memikat. Pantas saja Lin Fen tak lagi menurut padaku. Tapi, namanya juga lelaki. Aku punya banyak trik untuk mengatasinya. Aku sebenarnya ingin sekali mengatakan sesuatu.
Telah lama kusimpan. Sebenarnya aku menyukaimu. Kurasa kau pasti tergoda, kali ini. Aku tahu, kau hanya demi uang, tinggal bersamanya. Selagi kau masih mencintaiku, aku tak keberatan. Kalau tujuannya memang mengambil sesuatu dariku, maaf. Kau akan kecewa. Maaf, aku pasti mengecewakanmu. Lin Fen, bagaimana bisa kau berpikir seburuk itu padaku? Perasaanku tulus. Lin Fen. Berani kau tipu aku. Kembalikan uangku sekarang juga. Shuki. Kalian berdua. Ini bukan seperti yang kau kira. Aku sendiri sudah melihat. Shuki. Dasar perempuan murahan. Ki. Lepaskan. Lin Fen. Kau sudah menipu uangku. Dan merebut wanitaku pula. Hari ini aku akan mengajarimu habis-habisan. Bagaimana caranya berperilaku. Jangan sentuh dia. Kalau mukul aku saja. Jangan takut. Aku lindungi kau. Kalian sungguh. Keluar sini bicara. Masih mau mengusirku? Keluar. Drama sempurna. Shuki mendekatiku. Pasti punya maksud tersembunyi. Tidak bisa begini. Aku harus menyelidiki. Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan semuanya. Sekarang juga. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Para pria ini susah diatur sekali. Semua ini kulakukan demi kamu. Untukku? Kau tahu sendiri. Keluargaku pernah menyinggung klan Wei. Sekarang satu-satunya jalan adalah memanfaatkan Lin Fen untuk menjatuhkan klinik akupuntur itu. Kalau berhasil, barulah keluargaku bisa bangkit. Lalu, apa urusanku dalam semua ini? Lin Yi, makan, minum, pakaianku, semua dari aku. Dan kau bilang, itu tak ada hubungan denganmu? Kalau sudah begitu, kurasa kita berdua tidak perlu melanjutkan. Jangan pergi. Bukan karena itu, dengar. Ketika kulihat kau bersama Lin Fen, emosi langsung memuncak. Itu saja alasannya. Hei, tadi, waktu kau masuk, kau bilang sesuatu. Uang apa yang katanya telah menipu dirimu? Ceritakan. Semua ini ulah Lin Fen. Dia menjual sejumlah ramuan murahan, dan menipuku hingga 150.000 yuan. Ahli yang kupanggil memastikan. Semuanya sampah. Kalau sudah pasti, aku punya rencana, dekat sini. Kau simpan semua buktinya, nanti saat waktunya tiba, bongkar semuanya di depan umum. Sempurna. Tapi aku penasaran. Bagaimana Lin Fen bisa lolos kali ini? Aneh. Zihan kan bilang, dia akan menjemputku hari ini? Mana dia? Jangan-jangan batal. Sayang, kau benar-benar datang menjemputku. Sebenarnya aku ingin mengatakan ini sejak lama. Sejujurnya, aku mencintaimu. Kau kelewat berimajinasi. Aku datang untuk kontrol. Kalau begitu, aku temani. Kamu nggak bisa baca situasi. Ya, sepupuku tak butuh kamu ikut-ikutan. Lin Fen, jangan sampai lupa. Pernikahan kita cuma pura-pura. Kak, ayo kita pergi. Bajingan. Hah? Aku bajingan? Lin Fen, ujian terbuka kamu. Jadwalnya besok pagi. Jangan telat. Ya, oke. Baik. Dia bisa dinikahkan dengan Presiden Wei. Anak ini, sungguh beruntung. Sayang, aku pulang. Kak. Kok kamu di sini? Dia ada urusan malam ini. Nggak pulang. Aku mesti ingatkan kamu.
Kamu dan sepupuku cuma pura-pura menikah. Jangan terus-terusan melulu panggil istri. Bikin salah paham, tahu, aku, dan jangan panggil aku, Kak. Anjing baik tidak menghalang jalan. Minggir. Bukan, kalian kenapa tiba-tiba begini? Kenapa mendadak seperti ini padaku? Renungkan sendiri. Hati wanita seperti jarum di dasar laut. Bagaimana aku bisa memahaminya? Lin Fen, jangan sampai lupa. Pernikahan ini cuma akting. Kak, ayo pergi. Bajingan. Tidak boleh. Tak boleh terjerat perasaan. Laki sejati fokus pada karir. Ujian terbuka hari ini. Saudara-saudara sekalian, telah menyaksikan sendiri. Dia memang layak menjabat sebagai dokter utama di klinik pengobatan Tiongkok kita. Bos, katanya sudah bilang, kamu tak peduli lagi padanya, kok masih suruh aku antar ke sini? Aku ingin melihatnya. Berapa bobotmu sebenarnya? Hasil ujiannya akan langsung diumumkan oleh dekan. Masih mau datang sendiri juga? Kalau memang penasaran, bilang saja terus terang. Diam. Saya umumkan. Saya menyatakan bahwa merokok tidak termasuk pelanggaran. Lin Fen memang merokok, tetapi ia lulus ujian. Kalau hasilnya sudah keluar, ayo kita pergi. Tunggu. Dia memang seorang penipu. Dia sama sekali tidak layak menjadi dokter utama. Apa? Lin Fen ternyata penipu? Dekan, Anda tak bisa membiarkan orang seperti dia praktik sebagai dokter. Memfitnah juga termasuk kejahatan. Kau tak punya bukti sedikit pun. Lalu menyebutku penipu? Siapa bilang kami tak punya bukti? Ini adalah struk pembayaran saya kemarin saat berobat ke Lin Fen. Lihat semuanya. Dia cuma pakai beberapa ramuan murah, lalu bilang itu obat sakti, dan menguras uangku 150.000. Lin Fen. Ternyata memang cuma tukang tipu. Sekarang makin berani, 150.000. Bisa dipenjara itu. Aku menyarankan semua, jangan datang lagi ke klinik ini. Tempat ini membela penipu, dan membiarkannya jadi dokter. Siapa tahu. Mereka akan menggelapkan uang kalian juga. Lin Fen, ini benar-benar terjadi? Presiden Wei. Lin Fen. Inikah wajah aslimu? Ternyata aku salah menilai. Zhang Xin, kita pergi. Kira-kira. Hanya kalian yang punya bukti? Dari mana kau bisa punya ini? Perhatikan tanda tangan di bawah. Itu tanganmu sendiri yang menandatangani. Bukti pelunasan hutang. 150.000 ini. Itulah uang yang dulu kau culik dari nenek. Hei. Slip pembayaran. Tanda tangani saja. Kita sudah berjanji, kan? Kau tak boleh membocorkan rahasia ini. Tenang saja. Kalau kau sudah menandatangani, aku tak akan membuka mulut sepatah kata pun. Baiklah. Uang sudah kembali. Siapa peduli dengan sampah sepertimu? Bye-bye, sampah. Masih mau apa? Masih berani merebutnya? Presiden Wei, ternyata Lin Fen sama sekali tidak. Ternyata tak ada penipuan atau penculikan. Malah membantu neneknya mengembalikan utang 50.000. Jadi ceritanya seperti itu. Saya nyatakan. Lin Fen ahli dalam ilmu akupuntur. Resmi diangkat sebagai dokter penanggung jawab di rumah sakit kami. Kalian berdua yang datang mengganggu. Usir mereka keluar.
Perawatan hari ini, kok hanya kamu sendiri? Karena aku ingin berduaan denganmu. Canda saja. Tentu saja sepupuku ada urusan. Bantu aku keranjang, lalu mulai terapi. Oh, Kamu, dasar cabul. mengapa pipimu memerah sekali? Jangan-jangan demam lagi? Biar ku coba cek. Lin Fen. Setelah kakiku sembuh, aku akan menyerahkan seluruh diriku padamu. Sisi Dewan Direksi, mendukung pemecatan Wei Zihan dari posisi CEO. Berapa persetujuan yang sudah kita kumpulkan? Sudah 70%. Baru 70%? Aku ingin 100%. 100%. Hanya dengan 100%. Baru kita bisa langsung menggulingkan Wei Zihan dan aku naik tahta. Saya akan terus melobi lebih keras. Urusan memenangkan hati orang, masih harus kujelaskan? Kalau pendekatan lembut gagal, kita pakai cara keras. Kelihatannya sangat senang. Ada kemajuan baru dengan Lin Fen, menurutku. Dia orang yang pantas ku percaya seumur hidup. Jadi, apa rencanamu, bos? Tentang identitas asliku, aku tak ingin sembunyikan lagi darinya. Zhang Xin. 3 hari lagi akan digelar rapat besar klan Wei. Di hari itu, aku kan memberitahunya siapa aku sebenarnya, sekaligus mengumumkan pada seluruh jajaran. Dialah suamiku. Siap. Tapi masih ada satu hal, Wei Jie sedang merayu para petinggi Dewan Komisaris. Ambisinya memang besar, setidaknya ada 1/3 anggota Dewan yang takkan pernah berpaling dariku. Dia tak cukup kuat. Namun, aku tetap sedikit cemas soal ini. Lepaskan, sekarang aku tak lagi sendirian. Begitu aku umumkan, identitas Lin Fen akan kusemprot dukungan eksekutif lebih besar. Ketika itu, aku bisa kembali menggenggam kendali. Kalau soal Wei Jie, pada saat itu, aku bisa membuatnya tak pernah bangkit lagi. Aku urus sekarang. Tunggu. Saatnya para karyawan mulai akrab dengan wajahku. Aku ikut bersamamu. Istriku kemana? Menuju grup Wei? Wei Jie itu, ngintip seperti harimau mengincar mangsa. Wei Jie memang lihai, menggusur sarang elang pakai sarang pipit. Kantor presiden ini milikku. Entah sudah berapa lama ia menempatinya. Yo. Wah, Presiden Wei hari ini, akhirnya mau melangkah ke kantor juga? Bos kami memang, Presiden Wei kami. Datang kapanpun dia mau. Sudah, urusanmu apa? HMPH. Presiden yang sebentar lagi dicopot, masih pantas disebut presiden? Wei Zihan, seorang perempuan seperti kamu, berencana naik lewat pernikahan, mengandalkan laki-laki untuk merebut kursi Presiden Wei. Menurutmu para dewan akan tinggal diam? Wei Jie, jangan sampai lupa, kau cuma ditampung di perusahaan ini karena belas kasihan. Kerabat miskin yang diserap sebagai karyawan. Bos kami yang sesungguhnya adalah penguasa sejati keluarga Wei. Pemegang kendali. Wei Zihan. Pernikahan pura-pura sudah cukup buruk, tapi identitas suamimu juga bohong. Setelah sekian lama bersama, ternyata kau tak pernah sungguh-sungguh mencintaiku. Benar. Saat ini aku memang bukan siapa-siapa. Tapi sebentar lagi, akan kubiarkan kau tahu, hanya akulah yang layak duduk di kursi pewaris keluarga Wei. Kalau dia tahu, kaki bos sudah mulai sembuh, kira-kira masih bisa tertawa lebar, atau malah langsung ciut nyalinya. Untuk sementara,
Jangan sebarluaskan kabar ini. Percayalah padaku. Bagaimana perkembangannya? Semua sudah saya laksanakan sesuai instruksi Anda. Bagus. Besok lusa rapat dewan digelar. Mereka akan mengangkatku sebagai presiden baru. Ketika itu tiba, Wei Zihan takkan punya kesempatan untuk merebut kembali kendali Wei. Ada apa denganmu? Semuanya sudah beres. Tapi kenapa kamu masih murung? Benar-benar tuntas? Iya benar. Dia nggak bakal menyadari sesuatu. Kan? Oh iya, boleh nggak tiap hari, tambah 1 sesi akupuntur lagi? Akhir-akhir ini, aku sudah mulai bisa mengendalikan kedua kakiku. Aku ingin sembuh lebih cepat. Supaya, di rapat Dewan Komisaris nanti, bisa kubuktikan pada semua orang, bahwa aku layak memimpin perusahaan sebagai orang seutuhnya, dan kamu tak perlu lagi menjadi sasaran karena aku. Intinya, cepat sembuh, lalu kamu bakal mengusirku. Kan? Ya, benar juga. Lagi pula ini cuma pernikahan pura-pura. Pernikahan kontrak memang. Tukar-menukar kepentingan. Ya sudah, tak apa. Lin Fen, tunggu aku 2 hari lagi. Setelah urusan perusahaan kelar, aku akan terang-terangan memberitahumu semuanya. Sudah cukup, malam ini tidur yang nyenyak. Besok saat latihan rehabilitasi, coba berdiri. Sendiri? Ya. Sungguh luar biasa. Apa yang belum terlambat? Tidak ada apa-apa. Yang penting, sebelum kamu mengusirku, kakiku sudah sembuh total. Selamat malam. Selamat malam, sayang. Ada apa? Kakiku tiba-tiba sakit. Kemungkinan frekuensi akupunktur terlalu tinggi, pemulihan jadi terlalu dipaksakan. Tinggal sebulan lagi kok. Kenapa harus buru-buru? Sebentar lagi kamu bakal mengerti. Tusuk jarum sekali lagi, ya? Aku tak peduli. Kamu gak menghargai tubuhmu sendiri. Lin Fen. Sayang, kumohon, please, kamu. Baiklah, aku akan menjalankan akupunktur sekali lagi untukmu. Lagi pula itu kakimu sendiri. Bukan urusanku kalau rusak. Lin Fen. Aku akan cepat menyelesaikan masalah Wei Jia. Aku tak ingin kau lagi-lagi terluka gara-gara aku. Lagi ngapain? Memijat sedikit. Biar gak terlalu sakit. Terima kasih. Belum pernah ketemu orang sepertimu. Ini maksudnya kamu khawatir sama aku? Gak. Lihat aku. Sakit. Istirahat dulu, ya, enak aja, kamu yang pergi duluan. Lin Fen, dasar hewan. Kakinya sudah sesakit itu. Tetap saja kamu gak kuat menahan diri. Tapi, Bibirnya lembut sekali. Wei Jia. Yoi, ini bukan menantu antek sepupuku yang terkenal itu? Ada urusan apa?
Kau cari aku? Aku ingin bekerja sama denganmu. Kau kan suami Wei Zihan. Bagaimana aku bisa percaya, kalau ternyata ini hanya akal-akalan, untuk malah membantu Wei Zihan? Lewat aku? Kau paham kan? Aku laki-laki. Mana ada pria yang rela menikahi istri lebih kaya, lebih-lebih dia kaya raya. Aku tahu. Kartu truf Wei Zihan. Cerita dong. Kakinya. Apa? Aku bisa bantu merusak kaki Wei Zihan total. Sempurna. Santai saja, begitu beres, bagianmu pasti jalan. Hei, kau urung-urung, terus ngelunjak, gimana? Aku butuh sesuatu untuk jaminan. Kalau begitu, aku tak bisa sepenuhnya percaya padamu. Tidak masalah. Hah, pantas jadi Presiden Wei. Gaya besar benar. Telat setengah jam penuh. Benar-benar punya sense of time yang luar biasa. Tapi masih kalah megah dari gaya kakimu. Ini tempat dudukmu yang sebenarnya, duduk saja. Kau ini wanita, kok bisa sekasar ini? Bukan kasar, kalau tidak begini, bagaimana bisa menggeser patung Buddha sebesar dirimu? Kalau Presiden Wei sudah tiba. Ayo segera kita mulai pemungutan suara. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai, aku punya sesuatu yang ingin kulihatkan kepada kalian semua. Setelah itu, baru kita lanjutkan voting, tidak terlambat. Dia memang tak bisa berdiri. Tapi Lin Fen sungguh menyembuhkanku. Wei Zihan, suamimu sendiri berpihak padaku. Kali ini, aku ingin lihat, bagaimana kau hentikan aku mengambil alih grup Wei. Hahaha. Benar-benar sampah. Ternyata Presiden Wei belum menyerah juga. Ya, kalau begitu, kita langsung saja memilih. Biarkan Presiden Wei menyerah dengan hati yang rela. Tunggu. Kok kamu bisa datang? HMPH. Tentu saja Lin Fen datang untuk menolongku. Kamu setuju, kan, Lin Fen? Apa maksudmu? Betul. Kau ini penjahat rendahan, pengkhianat berdarah dingin. Kau tak tahu siapa bos kami. Sudahlah. Kami yang salah menilai orang. Sekarang, biar kuberikan kalian hadiah spesial. Apakah ini bukti baru? Yang menargetkan Wei Zihan? Tebak saja. Mengapa orang-orang Wei Zihan Bersedia memberiku suara? kau memeras mereka? Tentu saja, aku sudah pastikan mereka berada di bawah kendaliku. Keluarga mereka. Kau tukang khianat. Yang penting menang. Lin Fen, beraninya kamu membohongi aku. Tak tahu malu. Asal menang, semua cara boleh. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, semua bukti ini langsung kuserahkan ke media sosial. Wei Jie, yang ingin merebut posisi istriku sebagai presiden direktur, Tanya dulu aku. kalian tunggu saja. Lari secepat itu? Kalau nggak cabut sekarang, nanti tertangkap. Mana mungkin dia berani diam? Mulai hari ini, aku sendiri resmi mewarisi grup Wei. Kau sudah tahu semuanya? Tahu apa? Akulah pewaris sejati grup Wei, anggota Dewan Pengambil Keputusan, sekaligus Presiden Direktur Grup Wei. Sepupumu itu, ternyata, asisten pribadiku. Jadi sejak awal kau mengadakan pernikahan pura-pura demi melawan Wei Jie, hanya itu motivasimu menikah denganku, tapi ternyata, aku bisa sembuhkan kakimu, sehingga urusan cerai tertunda terus. Kau belum menceraikan aku. Bukan begitu, aku. Bos, kenapa nggak bilang dari dulu, Lin Fen? Wei Jie memang gila.
Bos pengen cepet sembuh supaya bisa jatuhkan dia secepatnya dan melindungimu dari Wei Jia. Semua itu demi aku? Karena itulah kau. Maaf. Sayang. Aku minta maaf. Ternyata aku salah paham. Yang penting kita tetap bersama. Semua kesalahannya tak jadi soal. Lin Fen, aku ingin adakan resepsi pernikahan yang megah dan akan kumalukan seluruh karyawan grup Wei. Wei Zihan telah bangkit kembali. Masih ada satu alasan yang paling penting. Aku ingin memberitahu seluruh dunia. Lin Fen, dialah pria yang akan menemaniku seumur hidup sebagai suamiku. Lin Fen. Aku juga mencintaimu.